Oke, nah kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat backlink yang akan menopang website kita supaya website kita tampil jauh lebih baik di Google. Nah, di sini di materi-materi berikutnya mulai dari penambahan artikel, kemudian juga optimasi image. Website kita udah better banget. Di sini kalau banyak cara buat ngetes website, terutama SEO on page. Cuman yang paling jadi patokan sih yang bagus itu dari segi speed, karena speed itu adalah salah satu yang utama. Nah, di sini speed website kita benar-benar naik, sebelumnya dari sekitar 40-an, sekarang jadi 90-an. Ini salah satunya berkat image, kita ganti berubah menjadi WP. Kemudian dari optimasi CSS juga sih. Nah, berikutnya tampilan website kita sekarang sudah pakai ini. Udah punya sitelink yang lebih stabil. Nah, mungkin kamu bingung, di sini ada istilahnya mana ya? Oke, kita skip dulu deh. Nah, berikutnya yang mau kita pelajari adalah bagaimana cara menambahkan backlink. Apa itu backlink? Backlink itu sederhananya adalah sebuah peringkat yang memperingkatkan website kita di Google. Itu kan rank kan. Nah, faktor penentunya ada banyak. Biasanya dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu pertama on page, off page, kemudian juga setup. Nah, di sini on page kita udah bagus, dari segi artikel kita udah update banyak banget dan lain ya, artikel udah sering update, hampir tiap hari kita update kan, kamu kemarin bikin banyak banget. Nah, kemudian berikutnya adalah backlink. Backlink ada banyak macamnya. Nah, ini aku bakal contohin beberapa yang udah aku bikin kemarin. Salah satunya adalah backlink di situs About Me. Cuman di sini backlink juga jangan pilih situs sembarangan. Backlink kamu harus pilih cuman di situs-situs yang punya page rank tinggi. Jadi dia punya page rank tinggi. Page rank itu biasanya singkatnya PA, kemudian DA-nya juga tinggi. Ya di atas 10 lah. Minimal 10. Kalau di bawah 10 itu namanya jelek banget. Jadi ada page rank, kemudian juga ada apa istilahnya? Ada domain authority. Nah, ini salah satu yang kemarin aku bikin. Nah, kamu bingung mungkin ini apa? Ini namanya Mozbar. Bisa nanti searching di internet Mozbar. Nah, Mozbar itu fungsinya adalah untuk kita ngecek domain authority dari sebuah website. Ini sebenarnya spam 10 ini udah ya masih boleh lah ya. Soalnya dia punya PA dan DA yang tinggi. PA dia 43 dan DA dia 92. Ini bakal jadi support buat website kita. Nah, backlink itu sederhananya adalah sebuah kalimat yang kalau diklik itu jadi link ke website kita. Disebutnya inbound link. Di satu page atau di satu tempat kita bikin backlink, usahakan jumlah backlink itu nggak terlalu banyak. Bahkan kalau mau bagus, satu tempat itu cuma satu backlink. Dan satu website, satu domain itu cuma boleh, maksimal kita cuma boleh 5. 5 bikin akun di situ. Berarti kalau di total 20-an backlink ya dalam satu website ya. Nah, ini contohnya. Ini kemarin aku bikin ini. About Me itu sebuah website di mana kamu bisa login di situ. Bisa login, kemudian nanti setelah login kamu bisa buat akun. Akunnya itu tampilan profil kayak gini. Mungkin kalau Facebook juga sama, Facebook ada profilnya. Nah, kemudian di sini kamu bisa nambahin keterangan singkat tentang website kita. Warung freelancer bla 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 bla. Nah, kemudian di sini dia nyediain button, ada pilihannya, nanti kamu bisa tes pelajari. Kemudian di sini adalah pengenalan singkat tentang warung freelancer. Kemudian di sini backlink yang lain. Di sini aku baru ngasih cuman ada 5 backlink di sini, satu ini. Kemudian 2 ini jasa SEO, 3, 4 dan 5.
bagusnya sih di bawah 5, tapi maksimal 5. Kemudian apa cuman ini situsnya? Enggak. Ini aku udah hasil riset menggunakan Mozbar dan kita dapat banyak banget backlink. Ada macam-macam tipe backlink. Yang paling enak dan yang paling gampang itu backlink yang kayak gini. Nah, kalau backlink yang kayak gini, dia enaknya kita cukup masukin URL website kita. Kemudian nanti dia auto generate jadi sebuah halaman. Ini misalnya aku contohin ya. Aku contohin kita mau nge-audit halaman page kita yang lain. Kita masuk ke website kita. Kemudian mungkin karena yang ini itu masih jarang banget ada yang pakai. Nah, oke. Nah, kita pakai ini sebagai uji cobanya. Kita masuk ke sini. Ini kalau kamu lihat dari struktur URL-nya adalah website ditulis di belakang. Website yang mau dibuatkan backlink ditulis di belakang. Ketika dia not found, sorry, harusnya prosedurnya kayak gitu. Nah, di sini kita masukin URL website kita yang mau di, kemudian dia bakal loading pengecekan. Setelah itu nanti bakal jadi halaman yang khususnya. We cannot access your website in order to perform our test. Or all tool being blocked by your server. Try again. Oke, kita coba skip, kita cari artikel ini yang lain. Mungkin karena link URL-nya terlalu panjang. Kita cari yang lain. Jasa backlink dan SEO aja yang kita coba cek ya. Oke, karena time-nya udah mau limit, kita batasin di 10 menit. Nah, di sini selain ada yang dua tipe tadi, itu yang pertama tadi adalah link profile backlink, salah satunya di About Me. Kemudian ada lagi yang misalnya pakai WordPress. Kalau ini salah satu backlink yang aku kumpulin dari berbagai macam website buat kita contek. Jadi bisa dibilang ini nyontek backlinknya punya orang lain. Nah, di sini kalau misalnya bikin kayak gini, kita masukin kayak linkingnya di sini. Oke, ini susah buat ditiru. Kita coba yang lain. Mana contohnya yang enak ditiru ya? WordPress, Wiki, Google, Wikimedia, $5 site. Nah, oh ini udah dijual ya domainnya. Oke. Coba yang ini. Nah, oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi intinya kita bikin satu halaman web, bisa pakai WordPress, bisa pakai yang lain. Ini aku belum sortir lagi. Nanti yang bisa dipakai kamu pakai aja. Dan kalau misalnya nanti setelah ini kita bakal bikin sebuah pembelajaran gimana sih cara ngedapetin backlink kayak gini. Ini materi kayak gini bisa dibilang lumayan mahal. Karena kalau misalnya kamu punya skill buat nyari kliennya, ini per satu backlink bisa dijual sampai Rp50.000.
Oke, sekian dan terima kasih.